semuanya. Kami dari Dari kelompok kelompok 7 PDB 34. 34. Kami sedang melakukan field study di Masjid Muhammad Cengho, Surabaya. Check it out. Ayo langsung. Di tengah kota Surabaya, ada sebuah bangunan yang seolah berhenti dalam kedamaian. Sebuah masjid dengan warna merah, hijau, dan kuning yang memikat perhatian siapa saja yang melintas. Inilah Masjid Muhammad Cengho, tempat kami memulai perjalanan field study bertema kebinekaan. Melalui kunjungan ini, kami ingin memahami bagaimana keberagaman tidak hanya hadir dalam bentuk perbedaan, tetapi tumbuh menjadi harmoni yang indah. Masjid Cengho bukan sekedar masjid biasa, ia adalah simbol yang menyatukan dua identitas budaya, Islam dan Tionghoa. Perpaduan itu bukan hanya tampak dari arsitektur, melainkan tercermin dalam nilai, aktivitas, dan keseharian masyarakat yang memanfaatkannya. Karena itulah kami memilih lokasi ini. Di tempat ini, kebinekaan tidak hanya dibicarakan, tapi benar-benar dihidupkan. Masjid ini dibangun pada 2001 atas prakarsa HMY Bambang Sujanto dan tokoh-tokoh Perhimpunan Islam Tionghoa Indonesia atau PITI. Mereka ingin menghadirkan rumah ibadah yang mencerminkan perjalanan sejarah Islam di Nusantara. Sebab para pendakwah dahulu tidak hanya berasal dari Timur Tengah, tapi juga dari Tiongkok, termasuk Laksamana Cengho, seorang Muslim Tionghoa yang terkenal karena kedamaiannya. Dari gagasan itu lahirlah sebuah masjid yang menjadi penghubung antara masa lalu dan masa kini, antara budaya Tionghoa dan nilai-nilai Islam. Saat memasuki halaman masjid, hal pertama yang terlihat adalah arsitekturnya yang begitu unik. Bentuk bangunannya terinspirasi dari kelenteng dan masjid Niuji di Beijing. Atapnya berbentuk segi 8, angka yang dianggap membawa keberuntungan dalam budaya Tionghoa. Warna merah melambangkan kebahagiaan, hijau sebagai simbol kesucian, dan kuning sebagai tanda kemakmuran. Semua itu digabungkan tanpa menghilangkan identitas Islam sebagai pondasinya. Perpaduan ini menjadi simbol bahwa nilai-nilai Islam dapat hidup serasi dalam berbagai budaya tanpa harus menghapus jati diri salah satunya. Setiap ornamen mengajarkan tentang toleransi, bahwa keberagaman bukan ancaman, melainkan bagian dari keindahan ciptaan Tuhan. Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Cengho juga berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial dan pendidikan. Di sini terdapat TK Islam, ruang serbaguna untuk pengajian dan kegiatan komunitas, lapangan olahraga yang sering digunakan anak-anak, hingga kantin yang menjadi tempat berbagi cerita. Ada juga kelas Mandarin, sebuah pengingat bahwa identitas budaya bisa dipelajari dan dihargai oleh siapapun. Fasilitas-fasilitas ini memperlihatkan peran masjid sebagai ruang kebersamaan, sebuah tempat di mana masyarakat dari latar belakang berbeda dapat berkumpul, belajar, dan saling mengenal. Dalam kunjungan kami melihat sendiri bagaimana masyarakat memanfaatkan masjid ini. Ada keluarga Tionghoa, ada penduduk lokal dari berbagai suku, dan ada wisatawan dari luar kota yang ingin belajar tentang sejarah. Perbedaan tidak membuat mereka berjauhan, justru menjadi alasan untuk saling menyapa dan saling menghargai. Di sini, kebinekaan terasa wajar, alami, dan melekat dalam keseharian. Tidak ada batas yang memisahkan, semua disatukan oleh nilai persaudaraan. Kunjungan ini membuat kami memahami bahwa kebinekaan bukan hanya tentang banyaknya perbedaan. Kebinekaan adalah ketika setiap perbedaan saling melengkapi. Masjid Cengho mengajarkan bahwa dua budaya bisa hidup berdampingan tanpa saling mendominasi. Bahwa identitas Islam dapat berpadu dengan kultur Tionghoa dan tetap menjadi ruang ibadah yang khusyuk. Dari tempat ini, kami belajar bahwa persatuan bukan tercipta karena semua sama, tetapi karena kita mau saling menerima. Masjid Cengho bukan hanya bangunan, ia adalah pesan, sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah anugerah yang harus dijaga. Melalui field study ini, kami menemukan bahwa harmoni tidak datang dari keseragaman, tetapi dari keberanian untuk membuka diri dan menghargai satu sama lain. Inilah pelajaran kebinekaan yang kami bawa pulang dari Masjid Muhammad Cengho, Surabaya.
Baik, saya sudah bersama dengan dua narasumber yang akan menjelaskan mengenai kesan, dampak, dan pengaruh dari akulturasi Masjid Cenghor sendiri. Baik, menurut mas-mas ini, kira-kira kesan apa setelah mas-mas mengunjungi Masjid Cenghor ini? Ya, masjid ini unik ya, karena menggabungkan antara dua budaya, yaitu budaya Tionghoa dan budaya Islam. Ini menciptakan simbol harmoni dan persatuan budaya dalam Indonesia atau Surabaya. Baik, begitu ya mas. Untuk pertanyaan kedua, kira-kira bisakah hal seperti ini berdampak terhadap kebinekaan di Indonesia, khususnya Surabaya? Menurut saya sendiri kan Masjid Cenghor ini menggabungkan dua kebudayaan seperti yang katanya Mas Yogi ini, yaitu kebudayaan Tionghoa dan juga Arab. Ya. Yang dimana kalau jika dihubungkan dengan apa tadi, kebinekaan ya, Kebinekaan. itu dapat memperkuat toleransi antar entah umat beragama atau ras dan yang lain-lain. Untuk pertanyaan ketiga ini mungkin pertanyaannya agak sulit. Kira-kira apakah dari mas-mas sendiri, apakah karena mungkin saat ini agama Islam ada di fase dimana terlalu Arab dalam seni religinya, mungkin apakah saat ini disarankan atau diharuskan masjid-masjid itu diperbolehkan nggak untuk menggunakan akulturasi ini, tapi nggak ke Arab-Arab gitu? Menurut saya sih boleh-boleh aja ya, soalnya kan kita Indonesia, kita hidup secara bersama-sama dan juga berbagai latar belakang, budaya, ras, agama, yang dimana kita juga perlu menanamkan hal-hal seperti ini dengan mencampurkan budaya-budaya agar dapat menciptakan toleransi antar umat beragama dan yang lain. Berarti sini tidak mempengaruhi orientasi agama kan? Tidak mengorientasi agama. Tidak. Baik, itu saja yang dapat disampaikan oleh mas-mas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu dia tadi hasil observasi kami setelah melakukan kegiatan field study di Masjid Muhammad Cenghor, Surabaya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.